Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya Heru. Mudah-mudahan nggak bosan ya di channel ini, Jejak Heru. Oke, kali ini saya sedang di kebun karet. Ini lokasinya saya nggak tahu sih jalan apa ya. Yang jelas ini di unit 9 Rimbu Ulu, Kabupaten Tebu Jambi. Ini kayaknya di jalan porosnya. Ini ada satu hamparan kebun karet gitu ya, mungkin 2 hektar atau berapa. Ini kebetulan yang punya ini lagi, kalau bahasa sini nih banyak nih ya, ada yang bilang ngutip, ada yang bilang apa, mulung, ada yang bilang bangkit. Nah, jadi macam-macam. Kita coba lihat dari dekat dan kenalan dengan beliau, tapi jangan sampai ganggu ya. Nah, jadi ya kalau untuk orang Rimbu Bujang atau Sumatera atau daerah-daerah yang sudah ada karetnya tentu nggak asing ya kayak gini. Cuma mungkin ada teman-teman di daerah yang nggak ada kebun karetnya. Nah, barangkali dengan video ini bisa tahu seperti apa sih kebun karet. Ini karetnya bagus-bagus. Ini kalau cabang-cabang kayak gitu itu banyak gitu, menandakan bahwa ini karetnya okulasi. Apalagi yang paling bawah itu kelihatan gede gitu ya. Nah, itu berarti dia okulasi. Nah, gitu. Jadi yang dipotong itu kulitnya ya. Kulitnya gini. Terus nah sini ada kayak seng gitu. Nanti ini dikasih mangkok. Mangkoknya tuh khusus. Nanti dia netes di situ. Oke, terus kalau udah berapa hari gitu, 3 hari atau 4 hari atau seminggu, itu nanti diambilin kayak gitu. Oke. Enten pinten hektar nih Pak? 1 hektar nggih. Oh, ini 1 hektar teman-teman. Ya, karetnya bagus-bagus, serata. Nah, tiap daerah itu juga beda teman-teman. Ada yang getah itu dibuat bantalan, maksudnya dia dicetak jadi kotak gitu. Nah, kalau di sini rata-rata enggak. Rata-rata ya udah dari mangkok itu diambil, coba itu diambil. Terus nanti dikumpulin, masukin karung. Kali Bapak sinten, Pak? Herman. Pak Herman. Pak Herman. Oke. Niki masuk jalan apa Pak? Flamboyan ya. Oh nggih. Oke, ini 1 hektar nih teman-teman. Nah, ini yang belum diambil kayak gini nih. Oke. Ya. Oke, masih netes nih ya. Getah tuh kayak gitu. Itu bau teman-teman. Dulu waktu aku pertama di Rimbu Bujang diajak deres terus ngambilin muntah. Ya bau kali, tapi waktu itu kan ya mahal, jadi ya walaupun bau duit gitu. Nah, ini dikumpulin kayak gini teman-teman, taruh di karung, ya udah dijual. Nah, ini kenapa ada ember-ember air ini? Nah, ini nih, jadi kalau misalnya nih pagi ini motong, wah ini udah dipotong nih rupanya. Nah, ini yang baru dipotong. Kalau misalnya diperkirakan, ini kan musim hujan nih, kalau diperkirakan misalnya nanti sore hujan atau malam hujan, itu dikasih obat biar dia itu beku gitu teman. Nah, ini pakai ini nih. Wah, tak promosikan nih. Zap. Nah, jadi itu jadi mengental. Kalau dulu ya bukan dulu sih, sekarang ada juga nih. Oh, kalau zap ini bukan pengental ya. Coba tunggu. Oh ya betul, pembeku karet. Tapi bisa juga pakai ini teman-teman. Ini pupuk TS. Ini sebenarnya agak menyalahi aturan ini, tapi ya nggak tahu, karena ada petani yang tahu bahwa dengan itu bisa membuat getah beku. Dulu tuh banyak, sampai sekarang pun masih banyak yang pakai itu. Jadi dia diencerkan di air, udah nanti
dimasukin ke situ berapa secukupnya, diaduk. Nah kalau ini nih sebentar langsung kental dia, cuma hasil getahnya nggak begitu bagus. Kalau yang pakai obat khusus kayak gitu bagus. Ada juga yang pakai cuka 61. Kalau cuka 61 tuh kalau campurannya air nggak banyak, dia tuh kalau dimasukkan ke air itu bisa hangat teman-teman. Makanya airnya harus banyak, jangan kebanyakan. Kalau kebanyakan nanti khawatirnya kena akar-akar itu. Orang kalau cuka 61 itu kalau di daerah-daerah tertentu yang misalnya ada kebo atau sapi diliarkan gitu kan, yang punya karet itu ya dalam tanda kutip nggak terima dan marah, itu kadang-kadang ya, walaupun ini nggak baik tapi sering terjadi seperti itu di daerah-daerah tertentu. Itu kerbau atau sapi itu disiram pakai cuka 61 tuh. Nah itu kok kayak kebakar gitu teman-teman, luka itu. Oh rupanya jadi ya ada juga yang model gini, sebelum dibangkit atau diambil ini dideres dulu, biar mendapatkan getah yang baru itu. Nah manen ini ada yang 2 minggu sekali, ada yang seminggu sekali, ada yang 3 hari sekali. Nah harga jual getah yang misalnya diambil 3 hari sekali sama 2 minggu sekali itu beda, karena kadar kekeringan karetnya beda. Bu, ganggu nih Bu. Soangsal pinten Bu nek sekali bangkit nih? Bangkit seminggu pisan. Oh seminggu pisan. Angsal pinten Bu? Sak 5 kadang-kadang. Oh 65 nggih. Sakniki hargane 8.000-an mriki. 8.000 nggih. 65 1 hektar. 65 kali 8. Piro duite? Angsal pinten tartone Bu? Yang 100 kan jadi ini. 26 kan? Oh 26. 526 per 1 minggu. Anggaplah 500 lah ya. Berarti 1 bulan 2 juta 1 hektar ya, kira-kira segitu teman-teman kalau karet itu. Cuma yaitu ada plus minusnya. Kalau karet itu enaknya dia nggak busuk, maksudnya dia mau disimpan lama pun bisa gitu. Tapi ya harus ini, artinya gini, kalau misalnya murah dia bisa disimpan sebenarnya, tapi ya kan untuk kehidupan sehari-hari butuh modal ya, jadi gitu. Tapi kalau sawit, misalnya sawit kan kalau sekali terlalu tua nggak dipanen, nggak segera dikirim, dia akan busuk gitu. Kalau getah enggak. Cuma getah ini kelemahannya dia harus bisa dibilang ya kerja terus gitu. Kalau nggak kerja, kalau nggak dideres ya nggak keluar getahnya ya kan. Kalau sawit agak santai-santai, 2 minggu sekali manennya. Kalau ini kalau nggak deres ya nggak dapat getah. Terus juga resiko kalau hujan tuh ya nggak bisa kadang-kadang, karena dia akan cair, akan keluar jalur dia. Misalnya ini hujan nih, dipotong dia akan keluar dari jalurnya alias melebar. Tapi sekarang udah mulai banyak sih yang dikasih plastik itu, ada juga. Oke, nah jadi di kebun karet itu dulu ya, saya kan pertama dulu ya, ini sedikit cerita. Dulu saya agak gimana karena belum biasa. Kalau di kebun karet itu nyamuknya banyak. Nah ini lagi pada pergi nih tadi, biasanya banyak gitu. Berarti mau dideres riyen Pak nggih? Sini ku. Oh sik mriki. Oh nggih. Nah itu kaleng itu dalamnya obat nyamuk teman-teman, yang digendong di belakang itu. Nah jadi dia keluar asapnya untuk ngusir nyamuk. Nih tengok nih, nyamuknya banyak nih. Nah kayak gini. Dulu pertama saya risih nih, bentar-bentar ceplek. Lama-lama udah biasa. Tapi di sini masih di Rimbo Bujang itu masih enak. Kalau cuma nyamuk, nah, di daerah tertentu itu ada pacetnya teman-teman. Pacet tuh kayak lintah, tapi di darat. Jadi
ketika kakinya turun, nah itu langsung tank serangap pada berdiri gitu. Kadang-kadang kita nggak terasa, tahu-tahu udah ada di perut. Nah itu dulu kalau saya, tapi kalau dirimu itu nggak ada tuh. Minyak goreng dikasih baygon cair, campur terus oleskan ke kaki gitu. Nah itu cuma nggak tahu efeknya apa, baik apa enggak. Oke ya teman-teman, saya pikir itu saja. Saya cuma pengen menggambarkan saja seperti inilah proses pemanenan getah karet ya. Dan gambarannya itu tadi, ini kurang lebih 1 hektar. Kata ibu ini, Bu, dari sini tiap dinten apa di sela-sela, Bu? Itu seminggu pen kali. Oh, dari sini namung ping kali seminggu. Oh, gitu nggih. Ya, seharusnya sebenarnya gitu sih, paling 2 kali. 1 minggu itu standarnya 2 kali atau 3 kali. 4 kali, 3 kali. Nah, itu kalau kata orang PTP ya dulu. Cuma sekarang tuh banyak yang tiap hari gitu. Oke. Gitu. Jadi 2 kali deres, Pen pinggo iki, Pak. 2 kali deres. Ini pen telu. Oh gitu. Berarti kadang 3 kali, kadang 2 hari nggih. Dapat 65 kilo ya, pokoknya kalau 1 bulan kurang lebih 2 juta lah 1 hektar. Itulah kira-kira teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa menggambarkan ya, ini khususnya buat teman-teman di daerah yang di sana tidak ada kebun karet. Oke, itu saja. Ada salah kata mohon maaf. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.